ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والmuslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat taufik dan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk amal ibadah kita di bulan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bertulisan mohon ceramah tarawih 15 menit. Jadi insyaallah kada lawas-lawas. Amun lebih pada 15 menit tolong ditanggur. Jamaah biasanya kada kerasaan kalau bupander itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu mri'in adraka Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lah." Celaka seseorang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ini celaka? Tatkala Ramadan masuk menghampirinya, kemudian Ramadan pergi berlalu darinya. Sudah lewat 30 hari atau 29 hari darinya, namun orang ini masih juga belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tatkala dia keluar dari bulan Ramadan, maka dia hanya memiliki dua pilihan saja. Dia hanya memiliki dua pilihan. Entah orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pilihan kedua orang itu celaka. Tidak ada pilihan ketiga. Entah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh ampunan ini, yang mana itu yang kita harapkan, atau yang kedua dia celaka, wal iyadzu billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang di hari-hari ini kita sudah memasuki asy-syaut al-akhir, putaran terakhir di bulan Ramadan, hari di 10 hari terakhir dan sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Yang mana inilah puncak-puncak Ramadan. Inilah waktu-waktu emas di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu karena kita merasa sudah semuanya kita berikan di bulan Ramadan. Ulun sudah menghatamkan Quran sekian kali, ulun sudah tarawih berapa kali, ulun sudah ini dan itu dan lain sebagainya, berbagai macam bentuk ibadah. Sehingga akhirnya di akhir Ramadan kita sudah merasa puas. Ulun sudah jua di awal banyak beramal, akhir-akhir ini santai gini lagi. Ini keliru. Ini keliru. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat bagaimana akhirnya, bukan bagaimana awalnya. Lebih baik bagi seseorang untuk malas-malasan di awal namun bersemangat di akhir, daripada dia bersemangat di awal namun malas-malasan di akhir. Meskipun yang lebih baik lagi bersemangat dari awal sampai akhir. Akan tetapi kalau kita disuruh memilih, lebih baik awal-awalnya mungkin biasa-biasa saja, namun di akhirnya dia tancap gas. Dia khatamkan Al-Qur'annya sekian kali, dia rajin salat qiyamul lail, dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menjelaskan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau menghidupkan malamnya. Dengan apa beliau menghidupkan malam? Dengan beribadah. Menghidupkan malam dengan beribadah, bukan dengan ngopi-ngopi, bukan dengan ngobrol-ngobrol, bukan dengan ngumpul-ngumpul teman, tidak. Menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aiqa ahlah. Nabi juga tidak beribadah sendirian, Nabi bangunkan keluarga beliau. Nabi bangunkan istri-istri beliau. Begitu juga harusnya kita, jamaah dimuliakan Allah. Jangan hanya kita saja yang beribadah.
di 10 hari, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita juga untuk menghidupkan malam-malam ini. Wajadda, kata Aisyah, dan Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan yang terakhir, wasyaddal mi'zar, dan Nabi mengencangkan sarung beliau. Maksudnya apa? Ini sebagai bentuk kinayah, Nabi tidak menggauli istri-istri beliau pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebegitunya tatkala menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan? Tidak lain tidak bukan, yang dicari itu adalah malam keutamaan, malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah sampai beriktikaf 1 bulan penuh. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW, kuntu a'takifu fil ashril awal altamisu hadhihi al-lailah, kata Nabi Muhammad SAW, aku pernah beriktikaf di 10 malam pertama dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar ini. Thumma i'takaftu al-ashrul awsat, kemudian aku kembali beriktikaf di 10 hari pertengahan. Thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir, kemudian aku didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Maka Nabi Muhammad SAW pun kembali beriktikaf di 10 malam terakhir untuk mencari malam ini. Apa itu malam Lailatul Qadar? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar sangat banyak dalam hadis dan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat khusus untuk menjelaskan keutamaan ayat tersebut, keutamaan malam tersebut di dalam surat Al-Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna hadha asy-syahr qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan ini sudah menghampiri kalian. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bulan 1 malam ini, yakni malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Beribadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Mungkin tidak banyak di antara kita di sini yang berumur 83 tahun. Akan tetapi tatkala orang tersebut beribadah di malam itu, dan malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan ganjar dan lipat gandakan pahalanya, seakan-akan orang tersebut beramal 83 tahun. Subhanallah. Di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang ini beribadah kepada Allah dalam 10 tahun terakhir dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya 830 tahun dia mendapatkan pahala kebaikan. Ini di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu mereka memiliki umur yang panjang. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah saja 950 tahun. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Bagaimana dengan umur beliau? Tentu lebih panjang lagi. Umat-umat terdahulu bisa beribadah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Umat Nabi Muhammad Allah beri umur yang pendek. 60 sampai 70, sedikit yang lebih dari itu. Itu makanya di situ Allah siskan musim-musim kebaikan, di antaranya malam Lailatul Qadar ini, agar umat Nabi Muhammad bisa menyamai umat-umat terdahulu dalam beramal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW memotivasi kita bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lebih baik daripada tatkala seseorang beribadah 83 tahun, bukan sama tapi lebih baik. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalangi dari malam kebaikan itu, maka dia sungguh telah terhalangi dari seluruh macam kebaikan. Artinya memang sudah Allah takdirkan dia tidak mendapatkan kebaikan. Kebaikan apapun susah memasuki dirinya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Tidaklah yang terhalangi dari kebaikan itu kecuali sejatinya orang yang memang benar-benar dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mendapatkan keutamaan ini. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Masih ada waktu beberapa hari lagi untuk mendapatkan keutamaan tersebut.
Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka ini ilmunya Allah rahasiakan. Dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ingin memberitahukan kapan malam Lailatul Qadar itu kepada para sahabatnya. Namun kata Ubadah bin Samit, fatanaha fulan wa fulan. Ada dua orang yang sedang berselisih. Ada dua orang yang sedang bertengkar. Ada dua orang yang sedang adu mulut. Maka ilmu tentang kapan malam Lailatul Qadar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Farufi'at, kata Nabi Muhammad SAW, aku akhirnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa an yakuna khairan lakum. Maka bisa jadi diangkatnya ilmu tentang kapan Lailatul Qadar ini, itulah yang terbaik bagi kita. Karena tentu saja kalau kita tahu kapan Lailatul Qadar, orang-orang akan hanya semangat beribadah di malam itu saja. Malam-malam lainnya santai. Ini yang dihindari. Nabi Muhammad SAW ajak kita untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan dalam rangka mencari malam ini. Nabi Muhammad SAW spesifikkan lagi. Taharru Lailatul Qadr fil witr fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Itu kemungkinan besar diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar. Dari mana kalimat ini diambil? Para ulama berselisih. Dari mana asal penamaan kalimat Lailatul Qadar? Pendapat yang pertama mengatakan Lailatul Qadar, qadar ini diartikan dengan asyaraf atau kemuliaan. Maka tatkala disebutkan Lailatul Qadar, maka itu maknanya adalah malam yang penuh kemuliaan. Karena beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar maknanya adalah malam penentuan takdir. Qadar diambil dari kata takdir. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat kedua sampai ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam tersebut diatur segala macam urusan makhluk. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar diambil dari takdir? Karena pada malam itulah takdir hamba ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir ada macam-macam. Ada takdir yang tidak berubah di Lauhil Mahfuz, yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Akan tetapi jemaah dimuliakan Allah, pada setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala transfer takdir ini ke tangan-tangan para malaikat. Dan ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat ketiga, Al-Qadar maknanya adalah sempit. Al-Qadar maknanya adalah sempit. Kenapa demikian? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu." Tatkala Allah menguji hambanya, Allah sempitkan rizkinya, fa qadara 'alaihi rizquhu. Maka kata para ulama, qadar ini maknanya sempit. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu malam yang sempit? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi. Dan Jibril turun ke bumi. Berapa malaikat? 1, 10, 100, 1.000.000, miliaran malaikat turun ke bumi. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Innal malaika fil ardi tilka al-lailah aktsaru min 'adadil hasa." Sesungguhnya malaikat Allah yang turun ke bumi membawa rahmat, membawa keberkahan pada malam Lailatul Qadar jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di bumi. Saking banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan sampai terbitnya fajar. Apa maksudnya? Para malaikat memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Maka sungguh sangat merugi jamaah dimuliakan Allah. Tatkala malaikat datang menyebarkan keberkahan, menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita malah tertidur. Kita malah hura-hura. Atau wal iyadu billah, kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini adalah waktu. Bukan seperti sangkaan banyak orang tatkala orang mendapatkan Lailatul Qadar ada tanda ini, ada tanda itu, paginya dia menjadi wali. Paginya dia dimintai doa ini dan itu oleh masyarakat. Tidak. Siapapun mendapatkan Lailatul Qadar. Semua kita mendapatkan Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar ini adalah waktu. Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi kita pada saat Lailatul Qadar? Kalau kondisi kita sedang beribadah, maka bergembiralah orang tersebut. Kalau kondisi kita pada malam Lailatul Qadar itu sedang tertidur atau wal'iyadu billah sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah orang tersebut. Semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kita tatkala Lailatul Qadar itu menghampiri kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di 10 hari terakhir ini kita bersemangat karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan kita masih menemuinya apa tidak. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau masih bisa lagi bertemu di Ramadan yang akan datang. Maka jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah agar kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.